Coba baca Eko. Surat Al-Baqarah ayat 90. Ulangi lagi, adik. Harul, ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat penggalan ayat terakhir. Walil kafirina 'adzabun muhin. Ridan, hukum bacanya apa? At-tabi'i. Kenapa? Karena fathah bertemu dengan alif. Iya. Alif endi. Alifnya diganti, harkatnya berdiri. Sama itu maqabi, maka cara membacanya panjang. Panjang minimal, bukan panjang maksimal. Ya, pendek-pendek panjang adalah maqabi. Jadi jangan terlalu panjang. Walil kafiri, biasa saja. Ya, enggak usah dicengkokin. Walil enggak. Ya. Jadi mat tabi'i itu panjang, bukan tempatnya variasi. Karena susah untuk divariasi. Ya, karena panjangnya itu minimal. Walil kafirin. Rudi, apa? Atau bi kenteng ya. Kenapa? Ningsor, kapan sandangan ningsor apa arane? Kas. Sandangan ning dhuwur arane fat. Sandangan sorkas. Sandangan kaya wawu arane dom. Paham? Aja sampai ora paham kok ngajar bocah ikro angkin ningsor pakai yang embuh, ningsor onder wah. Jangan. Kasroh. Apa ning dhuwur fathah, apa kaya wawu dhammah. Kasroh bertemu dengan ya sukun, maka mat tabi'i. Fathah bertemu dengan alif, mat tabi'i. Kasrah bertemu dengan sukun, mat tabi'i. Dhammah bertemu dengan wawu sukun, mat tabi'i. Ya.
Azabum. Tuh ada lagi azab. Farul. Matubi'i. Kenapa? Ya, alif. Ya, kalau alif pasti mati kalau alif. Ya. Kalau alif pasti mati. Yang enggak mati itu hamzah. Ya. Kadang-kadang hamzah ada harkatnya. Kang Didi sering bilang, bedakan antara hamzah dan alif. Kalau hamzah biasanya ada tandanya, seperti tanda di tengahnya huruf kaf. Ya. Kalau alif enggak ada tandanya. Ya. Adzabun. Kok apa kok? Bum. Kenapa? Tanwinnya apa di situ? Harkat apa itu? Domatain. Kalau ada wawu yang double, ya, itu namanya domatain. Kalau ada fathah yang double, namanya kasratain. Fathah, tain. Kalau ada kasrah yang double, kasratain. Paham? Ya. Jangan terpengaruh oleh suasana dan keadaan waktunya ngaji-ngaji. Kalau seandainya ada kapal pecah pun di belakang kalian, diem aja pura-pura nggak tahu. Itu namanya tawajuh. Sifat sholatnya para sahabat radhiyallahu anhum dulu begitu. Ketika mereka sudah masuk waktu sholat, maka mereka lupa dengan segalanya yang ada di hadapan mereka, antara mereka dengan Allah. Ya, dipanah pun mereka nggak kerasa. Suatu ketika sahabat radhiyallahu anhu pernah terkena panah. Kalau dia dalam keadaan sadar, dicabut tuh sakit, bukan panah cinta. Panah cinta lebih parah lagi kalau terkena panah. Ya, dia nggak berbekas, tapi hati-hati, kalian akan amnesia kepada Allah. Masalah cinta nih bahaya. Kalau sudah amnesia kepada Allah, ibadah tuh nggak ada rasanya. Hari ini kalau kalian sholatnya nggak terasa, nggak berkesan dalam hati, nggak bertambah iman, nggak bertambah taat pada Allah, berarti kalian sedang kena penyakit kolbun kalian nggak kepada Allah. Kolbun kalian itu kepada yang lain. Mungkin kepada dunia, mungkin kepada dagangan, yang paling parah mungkin kepada si dia. Itu cepat sekali. Hati-hati makanya. Ya. Kalian merasakan itu ibadahnya nggak menambah ketaatan. Kalian ngafal Quran, seharusnya bertambah taat pada Allah, tapi sekarang karena ngafal, qobliyah ba'diyahnya nggak pernah dikerjain. Ada yang salah tuh hatinya. Ada yang ba'diyah qobliyahnya lewat sekarang. Seorang penghafal Quran itu jangan tinggalkan sholat-sholat sunnah. Apalagi zikir. Habis sholat buru-buru ke depan. Nikmati suasana bercumbu dengan Allah itu dinikmati. Jangan punya pikiran cepat selesai. Ya, dinikmati. Jangan hanya melaksanakan kewajiban lantas selesai begitu saja, enggak. Ya. Maka ibadah itu bukan seberapa banyak ibadah, bukan seberapa banyak melaksanakan kewajiban, tapi asar, ta'atsur, kesan yang ada di dalam hati kalian kepada Allah itu seperti apa. Maka Kang Didi sering bilang, banyak ibadah tapi hatinya itu enggak semakin dekat pada Allah, berarti kolbunya juga enggak ikut ibadah dia. Ya. Jadi kita ibadah itu harus zahir dan batin. Zahirnya apa? Badan kita siap, pantas di hadapan Allah. Batinnya tawajuh. Kalau sudah Allahu Akbar itu artinya tawakal pada Allah.
Yang tadinya pikirannya mikirin besok, gerabak ning di, ya, derep ning di, luru remi ning di. Maka ketika sholat itu tawajuh, serahkan semuanya pada Allah. Ya. Bi'sa ma sa'a wa qabihun. Ma'anaha yani sa'a wa qabihun. Bi'sa ma artinya adalah sa'a wa qabihun. Sa'a sejelek-jelek, qabihun jelek. Ana jamil, antum qabihun. Misal, saya ganteng, kamu jelek. Ini misal, ya. Atau kebalikannya, kamu jelek, saya ganteng, ya. Maka bi sama itu seburuk-buruk, ya, seburuk-buruk, sejelek-jelek. Kalau ada kata bi'salismul fusuk ba'dal iman. Sejelek-jelek panggilan adalah setelah kalian beriman. Maka orang itu tatkala masuk Islam, yang namanya jelek dirubah. Yang tadinya namanya Abdus Syam, hambanya matahari, diganti Abdurrahman. Yang tadi namanya Mike Tyson, diganti masuk Islam jadi Muhammad Gaddafi, misal. Gak apa-apa, itu sunnah. Ya, jangan kebalikannya, yang tadinya namanya Mail Hadi diganti Bodongs. Itu kebalik. Bi'salismul fusuk ba'dal iman. Kalau sudah beriman, jangan buat panggilan yang jelek. Haram. Ya. Hati-hati. Apa sih artinya bodong tuh, dong? Soalnya Ang Didi perhatikan bodongnya sendiri bangga, ya. Ang Didi tuh habis nulis status yang Lex tuh ternyata bodong. Ya, panggilan itu ada yang mahbub, ada yang dianjurkan dan dicintai. Ada panggilan yang mubah, yang boleh saja, ya. Dia tidak memiliki makna yang baik maupun yang buruk, maka ini mubah. Ada panggilan yang haram, dia maknanya buruk, ya. Wahab itu bagus, ya. Wahab itu hamba Allah yang suka memberi. Kalau Wahabi pengikut hamba Allah yang suka memberi. Tapi kalau nama yang diambil dari nama-nama Allah itu depannya ditambahin abdun, ya. Al-Wahhab itu kan nama Allah yang maha mengaruniakan, memberi, maka depannya tambah abdul, hamba, ya. Ghafir atau ghafur, depannya tambah abdul ghafur. Rahman, depannya tambah abdur Rahman, ya. Hati-hati juga. Al-Quran, jangan juga dinamain anaknya Al-Quran, ya. Kalamullah. Maka bisa seburuk-buruk ishtarau, yang mereka jual belikan atas perbuatan mereka. Seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan, bihi dengannya, anfusahum, yakni mereka menjual belikan diri mereka, ayyakfuru, dengan kekafiran. Artinya mereka menukar keimanan dengan kafiran.
Ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka itu diumpamakan sebagaimana mereka membeli kekafiran dengan keimanan. Mereka melepas keimanan, mereka mengambil kufuran. Itu seburuk-buruk jual beli. Ya, jual beli itu apa? Sebelum ada uang, jual beli itu apa? Ya, itu jual beli. Barter. Zaman bengen ya. Kupluk ditukar nggo beras sekandek. Misal kupluknya durungana sih zaman bengen mawung dereng kupluk bagus. Sapi ditukar gandum. Itu jual beli, itu hakikatnya barter. Ya. Maka sekarang barternya dirubah. Dengan apa barternya? Dengan nilai uang. Dihipnotis kita. Yang hanya kertas. Yang hanya kertas. Kita terhipnotis bahwasanya kertas tersebut merupakan sesuatu yang paling berharga. 100.000, 50.000, kertasnya sama nggak? Sama. Kok bisa beda nilai tukarnya? Kok bisa beda? Ada angkanya. Coba kalian buat dari kertas buku gambar. Maka jual beli itu awalnya adalah barter. Itu hakikat jual beli. Ya. Kalian nabung uang. Kalian punya tabungan di bank 100 juta, nggak diambil tuh. Banyak nggak? Kalian milih punya uang 100 juta di bank, apa milih motor antiknya Ang Didi? 100 juta. Milih duit 100 juta. 20 tahun kemudian, duit 100 juta di bank nilainya jadi berapa? Jadi sedih karena yang namanya uang terkena inflasi, harga barang naik. Sedangkan motornya Ang Didi 20 tahun kemudian jadi lebih antik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.